Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang saya cintai, tahukah ayah bunda kenapa anak ADHD dengan keterlambatan bicara dirujuk ke okupasi terapi terlebih dahulu? Apa sih peran okupasi terapi di sini? Sebelum kita bahas peran okupasi terapi, kita harus tahu apa itu ADHD. ADHD adalah gangguan atau kelainan perkembangan mental pada anak-anak yang menunjukkan adanya masalah perkembangan saraf yang mengakibatkan anak mudah terdistrak, pelupa, impulsivitas, dan gerakan fisik yang berlebihan. ADHD dibagi menjadi 3. Yang pertama, inattention atau gangguan konsentrasi. Yang kedua, hiperaktivitas dan impulsivitas. Yang ketiga, campuran atau gabungan dari yang pertama dan yang kedua. Perlu digarisbawahi, anak dengan keterlambatan bicara belum tentu termasuk anak ADHD. Begitu juga sebaliknya, anak ADHD belum tentu mengalami keterlambatan bicara. Jadi, keterlambatan bicara itu apa ya? Keterlambatan bicara merupakan kemampuan bicara tidak sesuai dengan usianya dan sulit menemukan cara komunikasi yang tepat untuk mengungkapkan kebutuhannya. Sedangkan gangguan bicara pada ADHD biasanya bicaranya terlalu cepat dan terdengar tidak jelas. Itu semua diakibatkan karena adanya gangguan produksi suara dan regulasi emosi. Perlu kita ketahui, aktivitas otak anak ADHD yaitu pada lobus frontal lebih kecil daripada anak normal lainnya, sehingga aliran darah yang masuk sangat sedikit. Sedangkan fungsi lobus frontal sangat penting seperti perencanaan, organisasi, inisiasi tugas, penyelesaian tugas, estimasi waktu, pengaturan diri, perilaku sosial, ingatan jangka pendek, memori kerja, motivasi, dan masih banyak yang lainnya. Jika fungsi lobus frontal terganggu, maka akibatnya adanya ketidakmatangan emosional dan produksi bicara. Gangguan produksi bicara dan regulasi emosi dapat ditingkatkan dengan melatih motorik dan sensori pada anak. Nah, disinilah okupasi terapi sangat berperan penting, yaitu untuk meningkatkan kemampuan motorik dan sensori pada anak ADHD. Melatih motorik dan sensorik bertujuan membawa darah dari glukosa ke lobus frontal otak yang manfaatnya untuk meningkatkan produksi bicara dan regulasi emosi pada anak ADHD, sehingga kemampuan fungsi bicara dan bahasa anak meningkat. Jadi, ayah bunda sudah tahu kan peran okupasi terapi pada anak ADHD dengan keterlambatan bicara? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Ika Agustina, okupasi terapis Yamed Smart Child Development Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.